Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, Tuhan Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, memberkati saudara-saudara yang sedang menonton video ini. Saudara-saudara, kitab Taurat atau Torah terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelima kitab tersebut, saudara-saudara, sungguh-sungguh berisi firman Sang Pencipta langit dan bumi, kisah-kisah umat kudus Tuhan, dan bagaimana rencana Tuhan dinyatakan, dibeberkan, dituangkan untuk saat itu dan profetiknya untuk masa depan. Semua tertulis dalam kelima kitab itu. Orang yang mendalami kitab itu, mempelajarinya sungguh-sungguh, akan kagum kedahsyatan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dalam merencanakan bagi umat kudusnya masa depan yang penuh damai sejahtera. Saudara-saudara, ada hal lain yang perlu saya sampaikan. Ada tokoh-tokoh rohani sejak zaman dulu, saudara, terus diikuti generasi-generasi berikutnya. Mereka yang memulai dulu itu mengomentari tentang kitab Taurat ini, sungguh-sungguh hal yang negatif. Apa yang mereka sampaikan itu bersifat salah, disinformasi, dan hoax, saudara-saudara. Tujuannya apa? Agar orang-orang percaya tidak mempercayai lagi kitab Taurat itu. Bagaimana saudara kalau orang tidak mempercayai kitab Taurat? Kalau otaknya sudah ada input salah, disinformasi tentang kitab Taurat, orang tidak mau membaca lagi, nggak tertarik, saudara. Itu tujuan setan, menghalangi orang mengenal Sang Pencipta dan firman-Nya. Dan itu dituangkan oleh setan melalui tokoh-tokoh rohani yang berpengaruh saat itu, hingga generasi sekarang hanya mengikuti saja. Input-input yang salah tersebut yang dipropagandakan, disebarkan ke seluruh dunia adalah kitab Taurat, kitab yang sudah usang. Kitab Taurat itu isinya tidak toleransi, keras, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Juga orang-orang menyatakan kitab Taurat itu tidak dibutuhkan lagi oleh gereja atau kehilat. Kita mengikuti apa yang dinyatakan Rasul Paulus saja. Itu beberapa tokoh, saudara, yang memberikan info disinformasi. Itu hoax, itu tuduhan palsu, saudara, tidak sesuai yang sebenarnya. Untuk menghalangi orang apa, saudara? Mengenal Tuhan Sang Pencipta dan firman-Nya yang benar melalui kitab Taurat ini. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya didorong Roh Kudus untuk menyampaikan satu hal, pesan-pesan Tuhan Sang Khalik langit dan bumi dalam kitab Imamat, saudara. Saya memang sengaja mengambil kitab Imamat ini, dan saya mengambil tema tentang kekudusan hidup yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan Sang Pencipta Yahweh Elohim untuk umat kudusnya. Saya ambil kekudusan hidup itu dari Imamat pasal 19. Mari saudara kita ikuti kekudusan hidup apa yang diminta Tuhan untuk umat kudusnya. Kekudusan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan untuk umat kudusnya dibagi beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria hidup kudus sesuai firman Tuhan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Apa saja itu, saudara? Seperti saya katakan tadi, saya mengambil hanya dari kitab Imamat pasal 19. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayat 3 dikatakan, setiap orang kudus milik Tuhan harus menghormati ayah dan ibunya. Selanjutnya, saudara,
di dalam ayat 9 dan 10, kalau mereka itu bertani atau berkebun, tanaman yang dipanen harus disisakan. Jadi tidak boleh sampai ke ujung-ujung. Kemudian tidak boleh memungut hasil panen yang berjatuhan. Dan tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa hasil panen. Semua itu disisakan bagi orang miskin dan para pengembara. Saudara tahu itu apa, saudara? Itu adalah wujud kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Juga tadi dikatakan di ayat 3, hormatilah ayah dan ibumu, supaya keadaan baik bagi engkau selama-lamanya. Banyak sekali, saudara, orang yang tidak menghormati ayah ibunya. Tapi bagi umat kudus milik Tuhan harus menghormati ayah dan ibunya. Tidak ada pengecualian. Dan itu kalau dilakukan namanya hidup kudus. Selanjutnya tentang hidup kudus ini, umat Tuhan dilarang mencuri, dilarang menipu, dan dilarang memperdaya orang lain. Saudara bisa baca dalam ayat 11. Kemudian di dalam ayat 13, umat kudus Tuhan dilarang memeras orang lain, dilarang merampas orang lain, dan dilarang menahan upah buruh. Luar biasa. Itu Tuhan yang mengajarkan, saudara. Dan umat kudusnya harus melakukan itu. Selanjutnya, saudara, dalam ayat 14, dilarang menista orang-orang yang disabel, baik itu tuli, buta, dan seterusnya. Kemudian ayat 15, mengadili dengan benar atau tidak curang. Nah, ini untuk tugas-tugas hakim, saudara, juga untuk ketua-ketua paguyuban, ketua kelompok, ketua gereja, harus mengadili dengan benar, tidak curang, tidak memihak yang banyak duit, tidak memihak pada mereka yang menyerahkan uangnya pada kita, yang tidak membela orang-orang yang kita hormati, tapi kita harus berlaku dengan adil dan benar. Kemudian ayat 16, umat Tuhan dilarang menebar fitnah. Ayat 17, dilarang membenci orang lain. Ayat 18, dilarang balas dendam. Ayat 18 juga, setiap umat kudus Tuhan harus mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirimu sendiri. Inilah kasih, saudara. Kasih seperti yang diajarkan Yesus HaMasiah, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian kita lihat lagi tentang kasih kepada sesama ini di ayat 29, saudara. Sesama umat Tuhan dilarang menjadikan anak-anak perempuannya menjadi sundal, bersundal. Apa ada, Pak, sekarang ini? Oh, ada. Menjual anak perempuannya untuk menjual harga dirinya, menjual tubuhnya, atau istilahnya bersundal. Kemudian ayat 32. Ya, kita diharapkan, diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang-orang lansia, lanjut usia. Jadi kalau ada orang-orang lanjut usia datang, belakangan kita sudah duduk, ya berdiri dulu. Itu salah satu contoh, ya, atraksi untuk menghormati para lansia. Dan itu adalah khusus, dan secara umum kita harus menghormati orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini buktinya apa? Ya, kalau kita dalam angkutan umum, kita duduk enak, ada lansia, ya biarlah kita yang berdiri, lansia yang duduk. Itu salah satu contohnya. Kemudian ayat 33,
dilarang menindas para pengembara yang tinggal di rumah kita. Tetapi kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Luar biasa ajaran ini, saudara. Penuh kasih, luar biasa, saudara-saudara. Kemudian, saudara-saudara, tidak hanya itu, saudara. Ada tentang kekudusan diri, yaitu mengenai fisik seseorang, saudara. Di ayat 27 dikatakan, saudara, dilarang mencukur tepian kepala. Di dalam ayat 27 juga dilarang merusak tepian janggut. Kemudian ayat 28 dilarang merajah tubuh karena orang mati. Ini di Indonesia ada, saudara, beberapa suku itu kalau ada orang mati mereka merajah tubuhnya. Juga ada di sejumlah negara itu kalau pas hari raya Paskah itu banyak yang merajah tubuhnya sebagai penghormatan. Ya, itu adalah tradisi-tradisi yang dilarang Tuhan. Kemudian ayat 28 juga dilarang mentato tubuh. Jadi siapa yang suka tato itu dilarang Tuhan. Dan semua itu ditujukan supaya umat kudusnya mempunyai ciri khas, saudara-saudara. Nah, ciri khas dalam hidupnya berbeda dengan dunia ini. Tuhan mengatakan jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini. Ya, di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Berikutnya, saudara-saudara, tentang usaha atau niaga atau dalam berhubungan dengan organisasi itu biasanya harus mengambil keputusan dan sebagainya. Tuhan juga mengatur, saudara-saudara, di dalam ayat 35. Dilarang curang dalam setiap keputusan. Nah, ini bidang olahraga bisa, bidang pemerintahan, politik, ya, dilarang curang dalam setiap keputusan. Dalam pemilu dan terusnya, ya. Kemudian ayat 35 juga, yang usaha, dagang, dilarang curang dalam ukuran timbangan dan takaran. Sampai detail Tuhan mengatur umat kudusnya, saudara. Karena ini yang banyak dilanggar. Dan ini banyak menyusahkan banyak orang, dirugikan. Nah, kalau merugikan orang lain namanya tidak mengasihi. Berbuat curang dalam timbangan ukuran namanya tidak mengasihi, tapi memeras orang lain. Kemudian dalam hal kekudusan hidup berkaitan dengan dunia kegelapan, saudara, dengan roh-roh jahat di udara, ya. Dikatakan dalam ayat 31, umat Tuhan dilarang berpaling kepada para perantara arwah, ya, dukun, mediator, paranormal, ya. Dan juga dilarang berpaling kepada roh-roh peramal. Dilarang mencari mereka. Luar biasa Tuhan mengatur. Dan ini semua ditujukan supaya apa, saudara? Umat kudusnya ini benar-benar kudus, ya. Dan Tuhan ingin semua itu terjadi di dalam setiap yang dilakukan umat kudusnya, saudara. Juga di dalam ayat 4, saudara-saudara, umat Tuhan dilarang berpaling kepada berhala-berhala. Dilarang membuat ilah-ilah tuangan dari perunggu, perak, emas, kayu, dan seterusnya. Atau dari semen, ya, tidak boleh membuat ilah-ilah tuangan. Ya, patung dewa-dewa, dewi-dewi, ya, membuat patung-patung Dewi Maria, ya, dan seterusnya, patung-patung togok dan terusnya dilarang, saudara. Kemudian jimat-jimat dilarang, ya, itu semua adalah berhala-berhala. Selanjutnya, saudara-saudara, tentang makanan, itu di dalam ayat 26 dikatakan, saudara, jangan makan daging dengan darahnya. Nah, ini biasanya yang dilakukan orang adalah untuk anjing.
Ya, termasuk di situ adalah larangan untuk minyaknya, saudara. Ya, lemaknya dipakai itu tidak boleh. Kalau kita hubungkan dengan Imamat pasal 11, saudara, kita akan menemukan di sini ada daging hewan tertentu juga yang dilarang oleh Tuhan, yaitu daging babi dan minyak babi tidak boleh digunakan, tidak boleh dimakan, saudara-saudara. Itu dikatakan di situ najis, jadi kotor, tidak boleh. Ya, itu merusak kehidupan umat kudus Tuhan. Kemudian yang berhubungan dengan berhala lagi juga enggak boleh menelaah. Di ayat 26 itu tidak boleh meramal. Jadi yang tukang ramal itu harus bertobat. Inilah saudara-saudara yang berkaitan dengan sesama, yang berkaitan dengan Tuhan Khalik lan bumi. Elohim Yahweh adalah umatnya harus memelihara hari-hari Sabat, saudara-saudara. Ya, di dalam ayat 3 itu diwajibkan memelihara hari-hari Sabat. Nah, sekarang Sabat sudah dilupakan karena tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh rohani, karena tokoh rohaninya sendiri juga tidak tahu Sabat dan juga tidak melakukan Sabat. Tapi puji syukur kepada Yahweh yang masih memakai beberapa orang tertentu yang durabi untuk mengajarkan dan melaksanakan Sabat-Sabat Yahweh ini. Kemudian yang selanjutnya untuk kaitannya dengan Elohim Bapa yang di surga adalah ayat 37, yaitu semua umat Tuhan tanpa kecuali harus memelihara segala ketetapan dan peraturan serta melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Yahweh. Jadi istilahnya ayat 37 itu semua orang percaya harus melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Ini Tuhan Yeshua, Sang Juru Selamat kita, menegaskan dalam kitab Matius 7, saudara, ayat 21-23. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah ketegasan. Jadi pentingnya, saudara-saudara, untuk tahu kehendak Bapa secara sempurna, bukan hanya perjanjian baru, bukan hanya Brit Kadasya, tapi kita harus juga melihat Torah ini, saudara. Kitab Torah tidak pernah dibatalkan, dicabut oleh Tuhan. Bahkan Sang Mesias, Tuhan Juru Selamat kita, Elohim sendiri menegaskan, saudara, dalam kitab Matius itu, bahwa aku datang tidak untuk meniadakan Torah, tapi menggenapinya. Bahkan dikatakan di situ, siapa yang mengajarkan Torah menduduki kedudukan tinggi dalam kerajaan Elohim. Tetapi yang tidak mengajarkannya, ya paling kecil, atau mungkin dibuang dari kerajaannya. Saudara-saudara, itulah berkat, itulah kekudusan hidup yang berbeda dengan dunia ini yang diajarkan Tuhan sendiri dalam kitab Imamat pasal 19. Kesimpulannya, saudara, kitab Taurat mengajarkan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 39-40 itu, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Juga kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, kasih yang diajarkan Tuhan Yeshua itu menegaskan apa yang sudah diajarkan sebelumnya oleh Elohim di dalam kitab Taurat. Saudara, terbukalah pikiran saudara, jangan makan input salah dari para penentang kitab Taurat, saudara. Tapi mari belajar sendiri dari kitab Taurat ini. Berdoa minta terang Roh Kudus, pasti saudara memperoleh
hal yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan ini hanya bagian kecil saudara tentang kekudusan hidup. Masih banyak lagi saudara. Haleluya, berkat Bapak Yahweh atas saudara. Oh ya saudara, jangan lupa subscribe untuk pengajaran ini dalam nama Yesus Mesias. Tuhan memberkati. Sehat sejahtera saudara semua. Amin.